dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Haris Bahari Rahman, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Dzikra yang saya hormati, serta para pengurus pondok yang saya hormati, para santri semuanya yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat iman Islam kepada kita, nikmat kesehatan, istiqamah dan husnul khatimah. Bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, bagi hari ini Allah menakdirkan kepada kita bisa bangun dari tidur kita, diberikan fisik yang sehat, dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menuntunkan suri tauladan yang baik, sehingga kita mengetahui kebatilan dan juga kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah, malam Jumat pagi, Jumat Legi menika kita ngaji tafsir. Insyaallah kita sudah sampai bahasan tafsir surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Sebelum saya jelaskan kandungan tafsirnya, sama-sama Bapak Ibu kita baca surah Al-Falaq dengan bacaan yang bertajwid terstandar sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ini santri sudah masuk, kelihatan ramai nih Pak. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan Bismillah. Sama-sama. Ya, ada sifat sofir, terusannya, tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ditebalkan hirra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul. Menika kedah ditebalkan, letaknya di pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri, astagfirullah.
pangkal lidah. Maksud kula pangkal lidah. Aqsal lisani fauqu. Qaf niku aqsal lisan. Pangkal lidah dengan langit-langit pangkal juga paling belakang diarahkan. Kun, sami. Kun. Nah, yang penting niku mboten nyekliknya, mboten. Yang penting justru tebalnya, tebal dari sifat qaf. Ya, nyeklik enten tapi mboten signifikan. Kun. Ya. Nah, lamnya itu tebal. Dados setelah panjenengan mengucapkan qaf ditipiskan kun. Kun supaya tipis, bibirnya diginikan kun, 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 kun. Ampun diucapkan kun, kun, kun. Nah, lamnya tipis soalnya, lamnya tipis kun. Semuanya betul kalau bareng-bareng. A'udzu, 1, 2, 3. A'u. Letaknya tenggorokan tengah, tidak boleh lewat hidung. Au, au. Ya, banyak yang mengucapkan ain lewat hidung. Au, au, au. Dan ini tidak benar. Ain letaknya di wasatul halq, tenggorokan tengah. Au. Qul a'udzu bi letaknya zahrul lisan, ujung lidah masuk ke punggung lidah, punggung belakangnya ujung, disentuhkan di gusi atas, nah, dekat langit-langit meniko. Ro, 1, 2, 3. Ro. Dan sifat ro takrim, bergetar tetapi berbeda dengan R. Kalau bergetarnya R kan kasar, Bapak Ibu. Ro tidak seperti itu, ro, tapi ro lembut. Kata Imam Jazari dalam kitabnya wa akhfi takrirun idza tushaddadu, dan samarkan ro apalagi ketika tasydid, idza tushaddadu, ketika ditasydidkan ar-ro. 1, 2, 3. Kedah samar lembut ar-ro. Adri tipis ar-ru. Tebalkan. Ya. Qul a'udzu bi rabbil, enggak boleh monyong karena dia fathah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Laqo. Ya, qalqalah itu tidak condong ke fathah. Qalqalah itu tidak condong ke dhamma, tidak condong ke kasroh. Tapi qalqalah itu miring imalah, kecuali qalqalahnya hurufnya tebal. Kalau qalqalahnya hurufnya tebal, nggih ditebalkan. Aku, paham sami? Aku, iqo, uko. Karena saya punya guru jemaah dari Kudus dulu, alumni apa pondok Kudus niku nopo sing pondok Tafid tua niku, Menara, pondok Menara Damaran niku salah satu dari guru kami. Beliau ketika membaca qalqalah itu condong ke dhamma, uko, falaqu. Ternyata kita belajar juga ke guru yang lain yang lulusan Suriah, punya sanad 10 qiraat, tidak baca seperti itu. Dan syekh-syekh yang lain juga guru kami tidak baca seperti itu. Jadi memang yang kuat, yang benar, qafnya ini dia tebal, tidak condong ke dhamma. Falaqu. 1, 2, 3. Falaqu. Ya, min syaddi ma khalaqu. Ditipiskan syaddi, syaddi, syaddi ma khalaqu.
La-nya tipis, qafnya tebal. Laqo. Wa min syarri, kalau ingin tipis, lidahnya diturunkan, kemudian dimerengeskan bahasanya. Syarri. Syarri. Wa min, dan ikhfa mengikuti makhrajnya. Kalau shin makhrajnya di tengah lidah. Shin tengah lidah. Berarti ikhfa'nya di situ mendekati. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1, 2, 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa, tidak boleh membaca waqab. Waqab. Wa itu tebal, tapi yang betul wa, tidak wa, tidak dibaca wa tapi wa. Begitu juga la ilaha illallah, bacanya tidak dibaca la ilaha illallah, la ilaha, tidak, tapi la, karena dia hurufnya tipis. Kemudian waqabi, karena kolkolahnya tipis, Bapak Ibu, condongnya ke imalah kubro, waqabi, tidak dibaca waqabu, salah, tapi waqabi. Atau kolkolahnya dimatikan, keliru. Contohnya dimatikan hamzah waqab, enggak boleh. Waqab hasad, enggak boleh. Hasad enggak boleh. Tapi hidup kolkolahnya dan condong ke imalah kubro, waqabi. 1, 2, 3. Waqabi. Ngoten. Kalau hurufnya tipis, tapi kalau hurufnya tebal, ditebalkan kolkolahnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi. Uqadi. Monyong. Uqadi. Ko-nya tidak monyong. O-nya yang monyong. D. Uqadi. 1, 2, 3. Semuanya. Dari awal. Wa min syarri, 1, 2, 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi. Wa min syarri hasidin idza hasadi. Menika kurang tipis. Syarri hasidin idza hasadi. Hasidin, ya pokoknya ngono. Sudah saya jelaskan secara ringkas global dari sisi tajwidnya, makhraj dan juga sifatnya. Sekarang kita jelaskan dari sisi tafsirnya yang kita ambil dari beberapa kitab-kitab tafsir. Surat ini dinamakan surat Al-Falaq. Al-Falaq. Al-Falaq dan An-Nas disebut surat Al-Mu'awwidhatani. Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhataini, boleh disebut Al-Mu'awwidhatani, boleh disebut Al-Mu'awwidhataini. Artinya sama, dua surat perlindungan untuk melindungi kita. Karena Nabi SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Tirmidzi dan riwayat Nasa'i, Nabi itu sebelum turun surat Al-Falaq dan An-Nas, beliau meminta kepada Allah berbagai macam perlindungan, masing-masing berbeda-beda, doanya masing-masing beda-beda jemaah. Minta kepada Allah dengan berbagai macam perlindungan yang berbeda-beda doanya. Tapi semenjak turun surat Al-Falaq dan An-Nas, beliau mencukupkan baca niki, baca Al-Falaq dan An-Nas. Itu sudah melindungi dari seluruh macam keburukan, sudah mencakup di dalamnya Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq disebut
al-mu'awwizah al-ula. Surat meminta perlindungan yang pertama. An-Nas disebut al-mu'awwizah ats-tsaniyah. Surat meminta perlindungan yang kedua. Di mana Al-Falaq dan An-Nas niki selain namanya Al-Mu'awwizah, ada juga penamaannya surat Al-Muqashqishatani. Al-Muqashqishatani atau Al-Muqashqishataini. Ini dalam tafsir Al-Munir. Al-Muqashqishatani atau taini. Artinya dua surat membebaskan dari kemunafikan. Nah, ini surat yang agung sekali Bapak Ibu, Al-Falaq dan An-Nas. Sampai dalam riwayat Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW, beliau bersabda, "Alam taro ayatin unzilatil laila lam yura mithluhunna qattu." Tahukah engkau malam ini turun sebuah ayat yang tidak ada semisalnya. Ayat-ayat yang turun malam ini tidak ada yang semisalnya. Kemudian Nabi beliau melanjutkan, "Qul a'udzu birabbil falaq" dan "Qul a'udzu birabbin nas." Itu dua surat yang agung, Bapak Ibu, cukup baca niku bisa melindungi. Kemudian nama lainnya juga surat Qul a'udzu birabbil falaq, sesuai dengan ayat yang pertama. Jadi namanya yang pertama apa? Al-Mu'awwizatani. Yang kedua Al-Muqashqishatani. Yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq. Ada tiga setidaknya penamaannya. Surat ini para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana surat An-Nas, sudah saya singgung, apakah golongan Makkiyah atau Madaniyah? Jumhur mufassir mengelompokkan atau menamai surat Al-Falaq ini dengan surat golongan Makkiyah. Makkiyah niku ukurannya nopo Bapak Ibu? Tempat atau hijrah? Hijrah, buatan tempat tapi hijrah. Karena ada surat yang tidak diturunkan di Madinah, di Mekah turunnya, tapi surat itu dinamakan Madaniyah, surat yang turun terakhir pada Nabi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, turun di Mekah ketika Nabi haji wada, tapi surat itu golongannya Madaniyah. Ukurannya buatan tempat tapi hijrah. Kalau diturunkan sebelum hijrah, Makkiyah. Kalau diturunkan setelah hijrah, Madaniyah. You understand? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat jumhur ulama tafsir mengatakan surat Al-Falaq dan An-Nas ini Makkiyah, turun sebelum hijrah, karena gangguan kepada Rasulullah dari orang kafir Quraisy itu banyak sekali, banyak yo santet saanane, kemudian pandangan mata yang dengki ain. Maka Allah menurunkan sebuah surat untuk melindungi beliau, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Sedangkan yang mengatakan Madaniyah itu alasannya adalah riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi itu pernah kena sihir. Kemudian Jibril turun dan meruqyah Nabi dengan dua surat ini. Meruqyah Nabi dengan dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Itu alasannya yang mengatakan Madaniyah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Falaq itu secara bahasa, falak itu berasal dari kata falaqo yafliqu falqon.
maknanya membelah. Ini falak itu secara bahasa apa? Membelah. Falaq yafliqu artinya membelah. Kalau falak terbelah, ini sesuatu yang terbelah secara umum, secara bahasa namanya falak. Nah, saya kasih contoh. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh membelah tanah secara bahasa falak. Secara bahasa. Air yang membelah bukit, air terjun, itu secara bahasa falak. Terus nopo? Hujan yang turun dari langit, dari awan, membelah awan, secara bahasa namanya falak, secara umum, secara bahasa. Tapi yang dimaksud falak di sini adalah subuh. Kenapa subuh dikatakan membelah juga, terbelah? Karena subuh itu terjadi cahaya malam dibelah oleh pagi. Cahaya malam dibelah oleh pagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayatnya 95 96. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang membelah butir pada tanaman dan biji pada buah-buahan. Allah yang membelah, ada falaknya di situ. Faliqul isbah, Allah yang membelah pagi. Jamaah yang dirahmati Allah, falak yang dimaksud di sini nopo? Pendapat yang kuat subuh. Karena Allah satu-satunya Tuhan yang bisa membelah subuh dari malam meniko. Falak, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan berbagai pendapat mufassirin. Falak ada yang menafsirkan satu, jurang di neraka jahanam. Falak ada yang menafsirkan yang kedua, sumur di neraka jahanam. Yang kalau dibuka, penghuni neraka jahanam itu berteriak kepanasan. Lebih panas lagi, sumur di neraka jahanam. Kemudian yang ketiga ada yang menafsirkan falak itu penjara di neraka jahanam. Ketika dibuka berteriak penghuni neraka jahanam. Yang keempat, falak ada yang menafsirkan dengan makhluk. Ada berbagai pendapat ini di tafsir Ibnu Katsir. Tapi sebagaimana yang saya tegaskan tadi, falak yang dimaksud di sini adalah subuh. Qul ya ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, a'udzu wa a'tasimu birabbil falak. Aku berlindung dan berpegang birabbil falak, berpegang teguh kepada Tuhan yang menguasai subuh, wa huwa as-subhu. Dan dia adalah subuh, falak itu subuh. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan al-ja'a wa ulawwidhu wa a'tasimu birabbil falak. Aku meminta perlindungan dan aku berpegang teguh birabbil falak, artinya falikul habbi wan nawa. Allah yang membelah biji butir pada tanaman, jemaah, wan nawa, dan juga pada biji pada buah-buahan. Wa qala wa faliqul isbah, maknanya adalah yang menyingsing subuh. Falak secara bahasa terbelah, tapi makna yang kuat di sini adalah subuh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diminta oleh Allah untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Rob itu maknanya banyak, sudah saya jelaskan, bisa memiliki, bisa menguasai, bisa mengatur, mendidik. Tapi maksudnya di sini yang mengatur subuh, subuh. Kalau Allah kuasa untuk membelah malam,
menjadi pagi kira-kira melindungi makhluknya sakit napa boten jamaah? Halo? Sakit, sangat-sangat bisa. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa untuk menjadikan malam sebagai pagi dan tidak ada yang bisa. Siapapun tidak ada yang bisa. Sebenarnya kalau ingin melihat kepada kekuasaan Allah tidak perlu jauh-jauh tongkat berubah menjadi ular, kemudian membelah lautan, kemudian lagi menghidupkan orang yang mati. Atraksi di keseharian kita Bapak Ibu, kalau kita perhatikan betul-betul mau merenungi semuanya dari mulai panjenengan bangun tidur sampai tidur lagi, itu kekuasaan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang mampu menerbitkan matahari. Tidak ada Tuhan yang mampu. Tidak ada yang mampu selain Allah. Kemudian menjadi pagi atau siang, menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan tanaman, kemudian juga membagi rezeki, semuanya yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa hadza yashtamilu, dan ini mencakup jami'a ma khalaqallahu min insin wa jinnin wa hayawanat. Ini semuanya mencakup semuanya yang apa Allah ciptakan, semua yang apa Allah ciptakan, berupa manusia, jin, dan juga hewan-hewan, semua masuk. Kalau Allah mengatakan min syarri ma khalaq, berlindung dari kejelekan apa yang Allah ciptakan, semuanya masuk, termasuk yang utama itu diri kita Bapak Ibu. Kita punya nafsu, manusia itu memiliki nafsu, yang nafsu itu mengarah kepada keburukan. Pertama kali yang harus kita berlindung kepada Allah, sebelum makhluk-makhluk yang lain, kita berlindung kepada diri kita dari keburukan jiwa kita sendiri. Makanya Nabi mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami sendiri. Kemudian dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman juga wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, aku tidak mengatakan diriku terbebas dari keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa ngajak kepada keburukan. Pertama kali kalau Allah mengatakan berlindung kepada makhluk Allah, maka sebenarnya yang harus kita mintain perlindungan diri kita terlebih dulu. Diri kita terlebih dulu, kemudian anak istri kita juga. Terkadang anak istri itu ngajak kepada keburukan. Istrinya gesek-gesek bojone, Pak, iku lho Pak, tanggane wis iso tuku iki lan iku, gelange wae seperti rantai kapal, rentek-rentek, warnane kuning. Kemudian bojone jawil, iku dudu emas. Iku bojo sing pinter, Pak. Ben sing itu gak iri. Iku dudu emas, iku ngono rantai dan sebagainya. Bojone kan ngajak kepada keburukan. Pak, usaha-usaha sidik ngono ben iso tuku Hondawati, iso tuku mobil Rio dan sebagainya. Akhirnya korupsi, Bapak khusyuk, tumaknina dan berjamaah. Melu korupsi, ya bojone ngajak kepada keburukan. Anak juga terkadang ngajak kepada keburukan. Anak ngajak-ngajak bapak hal yang buruk atau melenakan bapaknya karena ingin membahagiakan anaknya. Bapaknya melakukan usaha segala cara, termasuk Spanyol, separuh nyolong. Makanya Bapak Ibu, kalau Allah mengatakan dari seluruh makhluknya, yang pertama kali diri kita, anak istri kita, baru yang lain.
Yang lain menika banyak, iblis, setan, demit, dan lain sebagainya, kewan, jin, semuanya manusia masuk di dalam keumuman ayat ini. Allah menyebutkan yang umum dulu, kemudian setelahnya baru menyebutkan yang khusus. Nah, baru 2 ayat saja jamaah. Tadi saya kelupaan, keutamaan dari surat Al-Falaq ini belum dijelaskan. Keutamaan surat Al-Falaq selain melindungi dari berbagai keburukan, surat Al-Falaq ini Bapak Ibu dibaca ketika apa, itu yang lupa kita jelaskan. Dibaca ketika pagi sama petang. Panjenengan baca ketika pagi dan petang. Pagi 3 kali, petang 3 kali dibaca. Nabi mengatakan, Iqra qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Bacalah qul huwallahu ahad dan surat al-muawwidhatani 3 marrat, 3 kali. Takfika min kulli syai', niscaya mencukupimu dari segala sesuatu. Jadi dibaca pagi 3 kali, kemudian petang 3 kali. Atau dibaca yang kedua ketika selesai sholat. Selesai sholat sakit dipun baca. Sholat 5 waktu. Kecuali subuh dan sholat maghrib 3 kali. Subuh dan maghrib dibaca 3 kali. Selain subuh dan maghrib sekali-sekali. Zuhur sekali, asar sekali, maghrib 3 kali, isya sekali, kemudian subuh 3 kali. Al-Ikhlas subuh niki 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Nabi menganjurkan juga dari riwayat Uqbah bin Amir, panjenengan baca ketika mau tidur dan juga setelah bangun tidur. Iqra, kata Rasulullah, al-muawwidhatani, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya Uqbah, wahai Uqbah, hina nimta wa hina qumta, ketika engkau mau tidur dan bangun dari tidur. Insya Allah demit orang dulit, setan orang doyan, grandong orang nyolong, santet semuanya gak apa-apa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan singkat surat Al-Falaq, baru 2 ayat kita jelaskan. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang, bisa bersama-sama mempelajari sampai selesai. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Baik, itu di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat dari para ulama kalau seseorang itu terlambat sholat Jumat, terlambat serokaat atau berapa? Oke. Ya, bagi yang berpendapat bahwa khutbah itu termasuk rentetan rukun dalam Jumat, maka dia ganti dengan 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat zuhur, karena dia tidak mendapatkan khutbah juga. Tetapi bagi yang tidak berpendapat khutbah itu rentetan dari sholat Jumat, dia cukup qodhoknya 2 rakaat, yang terlewat itu saja. Coba yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya nggak pernah soalnya ya gitu, nggak pernah. Tetapi untuk kehati-hatian dalam hal ini, kalau orang itu telat 2 rakaat, ya sholat setelahnya 4 rakaat Pak. Menikah untuk menghindari daripada perselisihan pendapat para ulama menikah. Nah di sini pentingnya Bapak Ibu nek Jumatan kedah lihat waktunya, menikah Jumatannya jam berapa dan sebagainya. Dan soalnya dalam kasus yang seperti ini Pak, tidak ada hadis secara khusus sahabat itu telat Jumat dalam hal ini.
Nah, makanya ada riwayat Nabi nyuruh duhur 4 rakaat dan sebagainya. Ini termasuk perkara ijtihad dari para ulama. Sholat 4 rakaat niko kalau memang dia telat sampai sholatnya tidak mendapatkan khutbah Jumat niko ya. Demikian Allah a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ampun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa. Namanya siapa Pak? Rama Pak, Mas Rama ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Mas Rama. Bapak Ibu kita doakan semoga Allah memudahkan, memberikan kesembuhan tidak berbekas kepada saudara kita Mas Rama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد خصوصا لأخينا مسرم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد خصوصا لمسرم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفي لأخينا وسلامة لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته خصوصا يا أخي وسلم ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Balik semua. Mana? Semangat ya. Kita balik sama siapa? Ibu, enggak sendiri.